Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Pak Agus Gumiwang, yang juga Menteri Perindustrian, kita berikan aplaus kepada Pak Agus. Yang hadir juga ada Ketua Dewan Etik Kanda Hatta, Ketua Mahkamah Partai Pak Freddy Mahina. Ini bahaya saudara Ketua Mahkamah Partai yang selalu mengadili kita semua ketika ada dinamika dan bahasa ini. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Sarmuji, Bendara Umum, dan seluruh unsur-unsur wakil ketua umum, seluruh pengurus DPP Partai Golkar dari unsur ketua sampai dengan departemen. Yang saya hormati, saya banggakan cintai ketua-ketua DPD 1 Golkar seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kita berikan aplaus kepada semua. Yang saya hormati organisasi sayap yang mendirikan dan seluruh anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang sempat hadir pada pagi hari ini bersama-sama kita di markas besar DPP Partai Golkar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara Rakernas. Rakernas ini adalah Rakernas pertama pada periode 2024-2029. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah disusun oleh teman-teman panitia, mulai dari orientasi maupun outbound. Yang saya hormati Pak Kahar, khusus wabil khusus, dan seluruh panitia penyelenggara. Saya senang tadi, sekalipun awalnya agak sedikit budak-budak, kenapa sumbangan ini disebutkan. Ternyata ada maksud lain untuk memenuhi unsur PDLT. Sudah lama saya tidak dengar kata-kata PDLT. Nah, semua sudah bagus, tapi ada satu yang saya tidak mendengar namanya tadi. Semua sumbangan sudah disampaikan, tapi ketua panitia sendiri namanya nggak ada. Artinya Bapak Ibu semua, PDLT ini juga kita harus pertimbangkan. Tapi tidak termasuk seperti itu. Ini beliau ini kan sebagai senior, mungkin karena sudah terlalu banyak memberikan, tidak perlu diungkapkan. Yang baru diberikan itu yang diungkapkan. Yang mungkin begitu maksudnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk itu Rakernas DPP Partai Golkar harus kita jadikan sebagai momentum konsolidasi. Sebagai momentum konsolidasi, kenapa? Karena ini adalah silaturahmi keluarga besar. DPP Partai Golkar, DPD 1 dan fraksi, dan seluruh organisasi sayap DPP Partai Golkar, baik pendidikan maupun pendidikan. Momentum seperti ini saya pikir bagian daripada memperkokoh cara berpikir kita untuk mendorong partai kita lebih solid. Yang kedua adalah konsolidasi organisasi dan kelembagaan Partai Golkar. Dewan Kehormatan, Pak Ical tadi sempat kasih tahu sama kami, data ini siap karena beliau adalah saksi nikah. Dewan Pembina, Dewan Etik, Mahkamah Partai, dan seluruh DPD-DPD dan pengurus DPP. Ini kita harus maknai tidak hanya sebagai bagian kegiatan rutin, tapi adalah bentuk konsolidasi yang menurut saya, tadi saya tanya, Rakernas ini dalam kelazimannya berapa tahun sekali? Yang saya tahu sih, Rakernas dulu minimal 2 kali, berarti bisa lebih dari itu. Tapi menurut Pak Sekjen menyampaikan biasanya cuma 2 kali. Kalau begitu pakai target minimal. Sementara target Golkar harus target maksimal. Artinya kursi kita harus lebih dari 102 kursi. Jadi rakyatnya harus terus ditambah. Karena itu forum konsolidasi kita. Bapak Ibu semua, dan yang paling utama adalah Rakernas Partai Golkar ini merupakan bagian perintah
daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram, Ketua Panitia, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Pak Kahar, yang tadi sumbangannya belum kita terima bersama-sama. Mudah-mudahan kekurangannya beliau akan menyelesaikan, apalagi seperti RI 5 kan gitu. Jadi teman-teman media, jangan diartikan omongan Pak Kahar tadi itu sebagai bentuk lain-lain. Itulah sebagai bentuk kesolidan Partai Golkar dalam gotong royong untuk bahu-membahu dan memberikan kontribusi kepada Partai Golkar. Dan sekaligus Pak Kahar ingin mendeklarasi bahwa Partai Golkar dalam menjalankan programnya dengan konsep dari kita untuk kita, dan inilah kesolidan kita semuanya. Yang berikut adalah melakukan konsultasi program, merupakan implementasi daripada apa yang telah dirumuskan dalam Munas. Gagasan besar Munas harus kemudian dijabarkan dalam forum-forum pengambilan keputusan yang di dalam Partai Golkar dimaknai sebagai forum pengambilan keputusan dalam menerjemahkan Munas terkait dengan program kerja adalah namanya Rakernas. Dan yang berikut adalah merumuskan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan program kerja dalam konteks implementasi. Nah, ini kira-kira kerangka berpikirnya Bapak Ibu semua. Dalam kaitannya itu, program kita pada 2024 urusan 2029 sebenarnya sudah ada pada program di masing-masing wakil ketua bidang yang saya sebut adalah program 5 prioritas dan kunci sukses organisasi. Namun sebelum saya ini jangan-jangan belum selesai. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali kira-kira. Setahu saya gas LPG-nya semua udah dapat. Coba dicek. Biasanya kalau panitianya kayak begini, ini pasti aktivis KNPI. Kalau panitianya biasanya kalau dari HIPMI, sebelum materi pidato, mic-nya dulu diutamakan. Itu biasanya, itu perbedaannya itu. Mic-nya jangan dipegang tuh. Coba dicek. Nah, ini karena angkanya belum clear, maka mic-nya belum selesai. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang menjadi target partai ke depan. Target kita tidak boleh keluar dari apa yang diputuskan dalam Munas. Ada 2 hal penting yang saya sampaikan sebagai output akhir dari priorisasi ini. Yang pertama adalah keputusan Munas, dan sebagai konsekuensi daripada partai yang mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, maka sudah menjadi kewajiban konstitusional lewat sebuah mekanisme untuk seluruh kekuatan partai dalam mendukung, mengawal dan menjaga pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran dengan seluruh resources yang kita punya, baik anggota kabinet dari Partai Golkar maupun anggota DPR RI, 102 kursi di DPR RI. Tidak hanya ke sana, termasuk kabupaten kota dan provinsi. Ini sebagai bentuk komitmen kita. Keberhasilan pemerintah ke depan juga merupakan keberhasilan Partai Golkar. Dan kalau ada yang kurang dalam pemerintahan ke depan, itu juga bagian daripada kekurangan Partai Golkar.
Dan karena itu, saya berharap sebagai konsekuensi dari apa yang kita putuskan di Munas, maka kita harus wajib mendukung pemerintahan ini sampai dengan selesai. Dalam bentuk dukungan kita kepada pemerintahan, tidak hanya cukup hanya omong-omong. Kita harus menjadi lokomotif dari bagaimana kita mewujudkan program itu. Ada masalah pun ambil alih. Dan ini sebagai bentuk daripada doktrin, implementasi doktrin karya kekayaan menurut Bung Freddy Latmahina. Itu. Jadi kita nggak bisa hanya dukung-dukung, ada masalah lari, nggak bisa. Golkar itu harus mencerminkan antara perkataan dan perbuatan harus sama dalam memberikan dukungan kepada pemerintah. Itu yang pertama, target yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ukuran kepengurusan kesuksesan itu dalam satu pengurusan partai politik itu pasti adalah peningkatan perolehan kursi. 2029 pemilu ke depan, sekarang kita sudah mempunyai 102 kursi. Target kita ke depan harus kursi kita nambah dari 102 menjadi 102 lebih. Lebihnya berapa tergantung kita semua dalam ruangan ini untuk bekerja. Karena itu forum ini adalah sangat penting untuk kita bisa melakukan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan dua program tersebut, maka saya ingin menyampaikan bahwa program pertama adalah sukses konsolidasi organisasi. Dan saya canangkan di tahun 2025 adalah tahun konsolidasi organisasi dalam melakukan revitalisasi dan proses-proses musda-musda baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini sebagai bentuk implementasi daripada konsolidasi. Konsolidasi tidak bisa kita artikan hanya sampai di DPP. Kalau DPP itu udah paten lah. Saya kemarin outbound tidur bersama-sama Bapak Ibu semua pengurus DPP dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf tadi ada Pak Maman, ada Pak Prof Yudi, kemudian ada Pak Dev. Kita semua nginap di sana. Menteri Pemuda yang saya lihat acaranya malam terus dia mulai mencari pemuda yang lain dalam rangka menjadikan kader Partai Golkar yang lebih baik. Jadi saya memberikan penugasan khusus, Menteri Pemuda harus mencari anak-anak muda lebih bagus, lebih banyak gitu, supaya kita bisa melakukan akselerasi dan diplomasi interaksi kader yang konstruktif. Tapi kita tunggu sampai pagi belum ada juga kader yang dibawa untuk kita bisa lakukan. Jadi ini adalah menjadi bagian penting. Saya waktu beberapa hari lalu mendengar berbagai masukan dari teman-teman tentang proses musda-musda. Idealnya 3 bulan pasca Munas kita harus melakukan musda. Namun kita memperhatikan kondisi pasca Munas, kita menghadapi politik pilkada, kemudian pimpinan dewan, kemudian alat-alat kelengkapan dewan. Jadi kemudian itu terjadi agak sedikit penundaan. Jadi ketua dewan etik tolong juga dipahami ini, jangan sampai kita dibawa dalam sidang etik semua kan, jadi begitu. Ini berbahaya sekali. Nah, nanti kita rumuskan musda-musda di provinsi ini akan selesai kami targetkan di tahun 2025, termasuk musda-musda kabupaten. Nah, untuk kecamatan, desa, silakan kita rumuskan seperti apa idealnya. Dan ini kalau mau kita lakukan, saya yakin sebagai langkah awal untuk bagaimana menata partai kita ke depan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, program yang kedua, menyambut dengan digitalisasi. Bapak Ibu semua, digitalisasi ini sangat penting. Ibu Wakil Ketua Umum, Ibu Mutia,
kita ini ide dan gagasan sebagai instrumen dalam merumuskan program menurut Al-Mukarram Pak Idrus ini hanya bisa tersosialisasikan secara baik kalau ada digital. Tidak bisa hanya cukup kemudian dalam ruangan. Karena ini menurut saya digitalisasi adalah sesuatu sangat penting untuk kemudian kita dorong menjadi program utama. Saya bermimpi sejak awal menjadi ketua umum adalah dulunya anggota fraksi Golkar di DPR RI pada saat saya masih mahasiswa, Pak dulu itu Pak Teo Sambuaga, Pak Akbar Tanjung, kemudian Pak Marzuki Darusman. Mereka kalau ngomong, ya Pak Freddy Latumahina, mereka kader-kader kalau ngomong di DPR itu menjadi rujukan referensi bagi kader-kader partai yang lain. Nah, kenapa itu tidak bisa kita kembalikan pada momentum sekarang untuk kader partai Golkar sebagai lokomotif pembahasan dalam rangka membangun ide dan gagasan sebagai instrumen pembangunan. Nah, ini digitalisasi ini penting. Dan ini sekaligus untuk bagaimana mensosialisasikan kampanye-kampanye kita di tingkat anak muda. Yang berikut adalah kaderisasi. Kaderisasi ini dalam pandangan saya, Bapak Ibu semua, ini sangat penting. Dalam berbagai kesempatan kita ini kuat pada saat pileg, pada saat pilkada, karena memang kadernya bagus-bagus. Tapi regenerasi, rekrutmen, ini harus betul-betul kita tata. Dulu waktu saya menjadi kader partai Golkar, ada namanya karakter des. Mungkin sekarang karakter des ini sebagian daerah masih oke, masih bisa menyelesaikan, tapi sebagian daerah udah mungkin enggak. Tapi rohnya harus kita jadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam mendorong untuk meningkatkan kualitas kader. Dan saya memberikan apresiasi kepada pengurus terdahulu bahwa di Golkar sudah ada yang namanya Golkar Institute. Ini adalah tempat rekrutmen kader-kader baru yang kemudian memberikan pemahaman tentang kebangsaan, tentang tujuan Golkar, tentang bagaimana karya-kekaryaan dan Golkar dalam menjabarkan pikiran-pikirannya. Kaitannya dengan itu, Bapak Ibu semua, saya mencanangkan untuk ke depan kita harus mampu mencetak 1 juta kader partai Golkar yang tugasnya harus ada di semua TPS dari Aceh sampai Papua. Ini mau tidak mau harus kita lakukan. Badan saksi mana badan saksi partai Golkar? Ya, saya pikir badan saksi ini sebagai salah satu pilar di depan. Jangan sampai pada saat pemilu saksi kita masih cari susah. Nah, mereka ini kita jadikan pada garda terdepan untuk kader di desa, kader di TPS. Karena biar kita mau omong-omong, tapi kalau TPS bocor, suara kita maun. Nah, ini yang kita harus jaga sebagai bagian daripada ikhtiar untuk bagaimana mendorong partai ke depan. Saya harus baca poin-poinnya supaya tidak melanggar hasil munas. Karena kalau melanggar hasil munas, Dewan Etik sudah mencatat ada nggak omongan di dalam munas. Nah, sukses program berikutnya adalah program pemerintah. Bapak Ibu semua, Pak Adis ini hampir setiap hari selalu kami komunikasi sebagai wakil ketua DPR untuk menjaga apa yang menjadi program kita. Program pemerintah dalam Asta Cita itu minimal ada 4 yang menjadi program unggulan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Yang pertama adalah kedaulatan pangan, yang kedua adalah kedaulatan energi, yang ketiga adalah investasi, dan yang keempat adalah makanan bergizi. Dalam kerangka itu maka kita berkewajiban untuk mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah terkait dengan pangan.
Bapak Presiden Prabowo membuka beberapa lahan-lahan sebagai lumbung pangan dan meningkatkan kemampuan produksi pada semua lahan pertanian. Khususnya teman-teman saya di Provinsi Papua Selatan, Merauke. Di sana kita akan dorong untuk membangun food estate, pembangunan padi, kemudian kita bikin tebu untuk etanol dan gula, dan juga di sana adalah untuk ternak. Tujuannya apa? Agar kita bagaimana caranya untuk tidak boleh terlalu impor dan impor lagi. Pak Presiden Prabowo ingin untuk kita swasembada pangan pada priorisasi pemerintahan periode pertama ini. Ini kira-kira yang menyangkut dengan pangan. Kemudian menyangkut dengan energi. Nah, ini bagian saya. Saya menjelaskan dalam forum yang terhormat ini. Bapak Ibu semua, terkait dengan kedaulatan energi, saya menjelaskan subsidi energi kita yang kami tangani, yang negara sekarang lakukan, itu adalah BBM. Itu sekitar 150 sampai 160 triliun rupiah. Subsidi BBM. Subsidi listrik per tahun 187 triliun rupiah. Dan subsidi LPG itu sebesar 87 triliun rupiah. Total subsidi energi satu tahun rata-rata di 400 sampai 450 triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan program Asta Cita Bapak Presiden, maka semua anggota kabinet diminta untuk memastikan semua anggaran negara yang dimunculkan untuk program rakyat dipastikan harus sampai di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita sebagai kader Partai Golkar, khususnya saya, itu sekarang melakukan pembenahan, penataan, baik dari subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, maupun subsidi LPG. Bapak Ibu semua, apa yang terjadi 1 minggu ini merupakan kejadian yang mungkin orang anggap itu luar biasa, tapi ini terjadi sudah puluhan tahun. Sejak konversi minyak tanah ke LPG, harga LPG di Republik Indonesia untuk rakyat belum pernah harganya naik. Subsidi negara kepada rakyat untuk LPG 3 kg, 1 tabung itu 36.000. 1 tabung, artinya per kilogram 12.000. Harga ke masyarakat itu hanya 4.250. Tapi kemudian bisa rakyat beli sampai dengan harga 25.000, ada yang 30.000, ada yang 23.000. Idealnya itu maksimal di angka 18.000, 19.000. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah ini kita biarkan? Kalau memang kita konsen Golkar sebagai bentuk daripada partai yang memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat harus dikasih, saya berpandangan ini harus kita luruskan yang bengkok. Kemudian kemudian kami melakukan kebijakan, Bapak Ibu semua. Saya di dalam rapat kerja ini saya menjelaskan, Bapak Ibu tahu, setelah saya masuk, saya melihat ada yang tidak beres. 2 pilihan, apakah saya ikut yang tidak beresan ini, atau saya merubah untuk yang tidak beres menjadi beres. Itu pilihan bagi saya. Sebagai kader Golkar yang berangkat dari bawah dan berproses dalam keluarga yang serba keterbatasan, yang pernah merasakan hasil dana subsidi beras jatah, rasanya hati ini bergejolak melihat yang lain berpesta pora dan yang memanfaatkan fasilitas negara. Hati saya bergejolak. Saya ingin menjelaskan secara detail, Bapak Ibu semua. Harga Pertamina yang harus sampai dengan agen itu harganya 12.750. Itulah harga negara membayar itu. Pertamina, agen ke Pangkalan
menjawab kepada saya maksimal 2.000. Harusnya berarti 15.000 rupiah. Kalau kemudian Pangkalan ke Pengencer atau sekarang saya jadikan menjadi sub Pangkalan, harganya harus maksimal 18.000 atau 19.000. Udah maksimal. Yang terjadi apa Bapak Ibu semua? Harganya bisa sampai dengan 25.000, 23.000, 30.000. Kalau seperti ini yang terjadi, apa kita biarkan? Partai Golkarnya diam membiarkan semua kejadian ini. Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya. Tapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat dari apa yang negara berikan, maka jangankan popularitas, nyawa pun saya siap berikan untuk rakyat bangsa negara. Itu kira-kira bagus semua. Kalau saya mengurai uangnya puluhan triliun, Bapak Ibu bayangkan 18.000 yang harusnya rakyat dapat dijual 25.000, selisihnya berapa? 7.000. Itu sudah sekitar 15%, hampir 20% dari subsidi. Kalau 15% sampai 20% kali 87 triliun, itu sudah sama dengan 15 sampai 17 triliun rupiah. Itu baru selisih harga. Pasti Ketua Golkar Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur terpilih ini, Pak Rudi ini ngerti hitungannya sebagai mantan pengusaha di dunia migas. Yang kedua, oplos. Itu dioplos, minta ampun. Gas 3 kilogramnya diambil, dioplos ke tabung 12 kilo. Kemudian dijual ke industri. Itu rata-rata 5-10% bocornya. Sudah begitu lagi harga, LPG itu coba cek, benar nggak 3 kilo? Ada yang cuma 2,5 kilo, ada yang cuma 2,4 kilo. Jadi ada 3 potensi kebocoran daripada LPG. Satu adalah harga, yang kedua adalah oplos, yang ketiga adalah volume. Rata-rata kalau 25% sampai 30% yang bocor, subsidi tidak bisa tepat sasaran, kali 87 triliun. Itu sama dengan kurang lebih 25 triliun Bapak Ibu semua. Negara memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dan ini dinikmati oleh sekelompok orang. Ini bukan barang gampang. Tapi kapan ini kemudian kita tidak berikan? Bahwa Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan memerintahkan untuk memastikan agar LPG ataupun subsidi itu tepat sasaran. Itulah kenapa kami membuat kebijakan ini, Bapak Ibu semua, sehingga kita pada frame yang sama. Dan ini merupakan bagian daripada konsekuensi untuk menertibkan yang bengkok-bengkok menjadi lurus. Habis ini saya tertibkan lagi, Bapak Ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM, solar. Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang timur, sekali layar berkembang pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat Bapak Ibu semua. Dan inilah kesempatan kita Partai Golkar untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya itu. Sudah belum tentu dalam implementasinya 100% tidak ada yang sempurna. Mana ada program di Republik Dunia ini yang 100% sempurna? Coba mic-nya tadi suaranya hilang, begitu dengar LPG, mic-nya pun terangkat. Coba bayangkan, begitu panasnya urusan LPG ini, mic-nya pun terangkat. Coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu semua, inilah yang sekarang kita lagi luruskan. Dari agen ke pangkalan itu pakai aplikasi, pakai sistem. Itu masih bisa kita tracking. Ini kan yang mendapat penugasan ini adalah Pertamina, Patra Niaga. Tetapi dari pangkalan ke pengencer yang sekarang kita rubah menjadi sub pangkalan, ini nggak bisa kita ikuti. Abu lekenya itu terjadi di sini. Ini abu lekenya ini terjadi di sini.
Bapak Ibu semua. Makanya saya mau tertibkan Abu Leke ini. Semua harus tertib dengan memakai aplikasi. Tujuannya apa? Agar memastikan apa yang menjadi hak-hak rakyat di tingkat bawah itu kita lakukan. Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya, dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, adalah sub pangkalan ini, pengencer ini tiba-tiba kita stop. Ini yang kemudian sekarang kita rubah, bertahap kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan, dan sekarang mereka sudah bisa berjalan. Wakil Ketua Komisi 12 ada. Ketua Komisi 12 ada. Bapak sebagai Ketua Komisi 12 yang notabene Partai Golkar ngomong juga seperti ini. Hati-hati. Ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini masuk karam. Justru disinilah nakoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya. Saya ingin mau tahu aja. Justru di momentum seperti ini juga dalam Stratak itu ada instrumen menguji mana ABK dan anak buah kapal yang taat pada tujuan kapal, dan mana yang memang lihat kapal miring meloncat, atau mendorong-dorong kapal agar segera terbalik. Bila perlu nakoda selesai duluan gitu. Cuma nakoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu, jadi insya Allah lah no problem, gak ada masalah saya pikir. Ya boleh boleh lah gitu ya. Tapi itulah dinamika kita di internal Partai Golkar. Tapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa dinamika ini semakin mensolidkan kita, semakin memperkokoh kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang berikut adalah program yang kelima tentang sukses agenda politik Partai Golkar pada Pileg, Pilpres dan Pilkada 2029. Bapak Ibu semua, tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada partai politik di Indonesia atau di dunia manapun yang tidak ingin untuk menjadi yang terbaik. Dan untuk menjadi yang terbaik harus kerja. Harus kerja keras, sinkron dan kompak. Makanya saya katakan bahwa tidak ada sebuah partai yang menjadi survive, yang menjadi hebat tanpa ada kekompakan. Nah di sini saya minta kekompakan kita semua. Dan target kita 2029, kita harus menjadi yang terbaik, baik di Pileg, kabupaten kota, provinsi, pilpres maupun pileg untuk pusat. Target kita adalah 102 kursi ke depan harus kursi kita naik. Dan itu tergantung daripada ketua, wakil ketua umum bidang kepartaian dalam menseleksi kader-kader kita. Cuman dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dari wakil-wakil ketua umum agar ada semacam sistem yang dianut untuk kebersamaan. Dan saya baru tahu juga dari perintah Bung Freddy kemarin di acara orientasi, ternyata ketua umum ini adalah sekaligus mandataris Munas. Saya baru tahu itu. Jadi teman-teman ketua DPD 1 mohon untuk disosialisasikan, ketua umum itu mandataris Munas, kira-kira begitu. Artinya setiap saat ketua umum bisa membuat keputusan, nanti dipertanggungjawabkan di Munas. Itu kira-kira begitu. Nah dalam rangka penertiban, ya kapal ini mau jalan terus. Bagi anak buah dan ABK kapal yang tidak setuju, saya pikir menyesuaikan betul dengan kapal ini untuk menuju kepada karya kekaryaan kita semua. Saya pikir Bapak Ibu semua itu yang perlu saya sampaikan. Saya makasih materinya banyak sekali. Selebihnya saya tidak bisa membaca lagi karena waktu kita cukup. Nggak boleh terlalu banyak-banyak ngomong. Kerja belum, udah banyak ngomong. Bapak Ibu semua, saya pikir ini pandangan saya sebagai Ketua Umum dari Partai Golkar dalam acara Rakernas kita ke depan. Yakinlah bahwa DPP Partai Golkar solid, dan untuk musda-musda saya akan turun kepada seluruh provinsi. Itu janji saya. Saya akan turun kalau tidak di pembukaan musdanya, di penutupannya atau di pelantikannya. Saya akan turun. Menyangkut siapa yang calon ketua umum, ya biasa gaya Golkar. Silakan berkomunikasi yang baik-baik. Ketua DPD Golkar Provinsi, khususnya musda-musda ya, silakan dikomunikasikan. Ada Pak Kahar, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, ada Pak Adis, ada Pak Idrus, ada Pak Wihaji, Ibu Mutia, Pak Aceh, ada Bang Bambang ya,
ada siapa lagi? Wakil ketua umum mana ya? Ada Pak Doli, apalagi Sumatera Pak Doli. Kelihatannya dari semua wilayah yang agak sedikit mulai hangat-hangat Sumatera kelihatannya. Udah banyak WA dan berita, khususnya PLT-nya Pak Adis Lampung kan kira-kira begitu. Ini agak ya gitulah. Yang aman kelihatannya Pak Melki Lakalena, ya wakil ketua bidang timur karena ada Bang Muhyiddin yang mengawal di sana. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu semua, terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali ketok palu ya? 4 kali. Oh, ini versi KNPI, versi HIPMI, atau versi HMI atau versi Golkar ini? Oh, Golkar berapa? Oh, 4. Atas seizin seluruh peserta Rakernas hari ini dan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Kerja Nasional DPP Partai Golkar periode 2024-2029 saya nyatakan dibuka secara resmi. Dengan demikian acara Terima kasih. Partai Golkar tahun Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Golkar. Saleh. Kurang kuat. Golkar. Saleh. Golkar. Golkar. Indonesia. Sekali kuat Indonesia. Selesai. Insya Allah kita akan menuju ke suatu suasana yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih Bapak Bahlil. Ya pemirsa, Anda baru saja menyaksikan penggarahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Rakernas Golkar 2025. Ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh Bahlil dalam penggarahannya untuk membuka Rakernas pada hari ini. Disampaikan bahwa seluruh kekuatan rakyat ini akan mengawal dan juga mendukung pemerintahan dengan seluruh resource dari Partai Golkar yang dipunya. Kemudian tadi juga Bahlil sempat mengatakan akan berbicara mengenai digitalisasi yang saat ini merupakan hal penting dan menjadi program utama, sekaligus kemudian akan mensosialisasikan kampanye program-program Partai Golkar kepada seluruh anggota Partai Golkar. Selain itu juga akan mencetak 1 juta kader Golkar. Nanti juga Rakernas masih akan dilanjutkan hingga nanti malam untuk kemudian menyusun program-program dari Partai Golkar. Demikian Breaking News TV One pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Saya Natelita pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.